Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Anissa Mirela Bulan Permana and you can call me Bulan. I am from Physics Education 2090, Sultan Ageng Tirtayasa University. In this time, allow me to explain the material about radioactivity and nuclear technology with benefits and impact for humans and others. Hope you guys enjoy this video and make sure to watch the video until the end. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, apa yang kalian pikirkan tentang gambar berikut ini? Yap, betul. Gambar berikut ini merupakan PLTN atau pembangkit listrik bertenaga nuklir. Lalu, apa yang kamu ketahui tentang PLTN? Yap, PLTN merupakan kepanjangan dari pembangkit listrik tenaga nuklir. PLTN merupakan suatu stasiun pembangkit listrik termal tempat panas yang dihasilkan diperoleh dari satu atau lebih reaktor nuklir pembangkit listrik. Nah, dari penjelasan mengenai PLTN tersebut, pasti kalian udah nggak asing lagi dong dengan kata nuklir. Nuklir adalah sesuatu yang berhubungan dengan nukleus atom atau inti atom. Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang nuklir dan dampaknya bagi lingkungan, mari kita simak penjelasan materinya. Pastikan kalian simak videonya hingga akhir ya. Radioaktivitas. Radioaktivitas adalah kemampuan suatu inti atom yang tidak stabil untuk memancarkan radiasi dan berubah menjadi inti atom yang lebih stabil. Proses perubahan ini disebut dengan peluruhan, dan inti atom yang tidak stabil disebut radionuklida. Materi yang mengandung radionuklida disebut dengan zat radioaktif. Radioaktivitas melibatkan transmutasi unsur-unsur. Inti radioaktif adalah inti yang memancarkan sinar radioaktif, yaitu sinar alfa, beta, atau gamma. Akibat pemancaran sinar ini, inti radioaktif makin lama semakin kecil. Laju perubahan inti radioaktif ini dinamakan dengan aktivitas inti. Satuan dari aktivitas inti adalah Curie, di mana 1 Curie atau CI sama dengan 3,7 kali 1010 peluruhan per sekon. Semakin besar aktivitas suatu inti, semakin banyak inti atom yang meluruh tiap detiknya. Aktivitas inti hanya berhubungan dengan jumlah peluruhan tiap detik dan tidak bergantung pada jenis sinar yang dipancarkan. Sumber radioaktif adalah unsur yang bisa memancarkan radiasi karena sifatnya yang tidak stabil. Sumber radioaktif ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, ada sumber radioaktif yang bersifat alami, dan yang kedua ada sumber radioaktif yang merupakan buatan dari manusia. Nah, yang pertama ada sumber radioaktif alami. Nah, sumber radioaktif alami ini yang pertama ada radiasi dari benda-benda langit. Nah, benda-benda langit itu seperti matahari dan bintang, itu biasanya memancarkan radiasinya secara alami. Lalu yang kedua ada radiasi dari kerak bumi. Bahan radioaktif utama yang ada dalam kerak bumi adalah kalium 40, rubidium 87, unsur turunan dari uranium 238, dan unsur turunan dari thorium 232. Besarnya radiasi dari kerak bumi itu biasanya berbeda-beda. Hal ini dikarenakan konsentrasi unsur-unsur di setiap lokasi itu pasti berbeda, tetapi biasanya perbedaannya itu tidak terlalu jauh. Lalu yang ketiga ada radiasi dari dalam tubuh manusia. Manusia juga menerima pancaran radiasi dari dalam tubuhnya sendiri. Unsur radioaktif ini kebanyakan berasal dari kerak bumi yang masuk melalui udara yang dihirup, air yang diminum, ataupun makanan. Bahkan, air mengandung larutan uranium radioaktif dan thorium. Meskipun dengan jumlah yang sangat kecil, unsur yang meradiasi manusia dari dalam ini kebanyakan berupa tritium,
karbon 14, kalium 40, timah hitam atau Pb210, dan polonium 210. Radiasi internal ini umumnya merupakan 11% dari total radiasi yang diterima oleh seseorang. Yang kedua, ada sumber radioaktif buatan. Sudah pasti yang pertama ada dalam bidang kedokteran. Dalam bidang kedokteran, radiasi digunakan sebagai alat pemeriksa atau diagnosis maupun penyembuhan atau terapi. Pemindai sinar X atau ronsen merupakan alat diagnosis yang paling banyak dikenal dan yang paling sering digunakan. Dosis radiasi dari ronsen ini merupakan dosis tunggal sekaligus terbesar yang diterima dari radiasi buatan manusia. Tindakan medis menyumbang 96% paparan rata-rata radiasi buatan pada manusia. Oleh karena itu, jumlah dan jenis sinar X yang diterima harus dibatasi. Mesin pemindai sinar X, mamografi, dan CT scan meningkatkan dosis radiasi buatan pada manusia. Untuk kepentingan tindakan medis yang menggunakan kobalt 60, dinding kamar tempat penggunaan zat radioaktif ini harus memiliki ketebalan khusus. Yang kedua, ada radiasi dari reaktor nuklir. Banyak orang yang beranggapan bahwa tinggal di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir itu menyebabkan terkena radiasi yang tinggi. Meskipun di dalam reaktor terdapat banyak sekali unsur radioaktif, tetapi sistem keselamatan reaktor membuat radiasi yang dilepaskan ke lingkungan sangatlah kecil. Dalam kondisi normal, seseorang yang tinggal di radius 1-6 km dari reaktor menerima radiasi tambahan tidak lebih dari 0,005 milisievert per tahun. Nilai ini jauh lebih kecil, 1 dibanding 400 nilai radiasi dari alam. Kata nuklir berarti bagian dari atau yang berhubungan dengan nukleus atom atau inti atom. Nah, dalam fisika nuklir, sebuah reaksi nuklir adalah suatu proses di mana dua nuklei atau partikel nuklir bertubrukan untuk memproduksi hasil yang berbeda dari produk awal. Pada prinsipnya, sebuah reaksi itu dapat melibatkan lebih dari dua partikel yang bertubrukan, tetapi kejadian tersebut sangatlah jarang. Nah, dalam reaksi nuklir ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada reaksi fusi, dan yang kedua ada reaksi fisi. Reaksi yang pertama yang akan kita bahas adalah reaksi fisi nuklir, di mana reaksi fisi nuklir ini adalah reaksi pembelahan inti atom akibat tubrukan inti atom lainnya dan menghasilkan energi dan atom baru yang bermassa lebih kecil, serta radiasi elektromagnetik. Lalu, unsur yang sering digunakan dalam reaksi fisi nuklir ini adalah yang pertama ada plutonium dan uranium, terutama plutonium 239 dan uranium 235. Nah, contoh dari reaksi fisi ini adalah ledakan senjata nuklir dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang kedua yaitu reaksi fusi nuklir. Reaksi fusi nuklir adalah reaksi peleburan dua atau lebih pada inti atom untuk menjadi atom baru dan menghasilkan energi, juga dikenal dengan reaksi yang bersih. Pada reaksi fusi ini menghasilkan radiasi sinar alfa, beta, dan gamma yang sangat berbahaya loh bagi manusia. Lalu unsur yang sering digunakan dalam reaksi fusi nuklir adalah litium dan hidrogen, terutama litium 6, deuterium, dan tritium. Contoh reaksi fusi nuklir yaitu reaksi yang terjadi hampir semua di inti bintang alam semesta. Lalu senjata bom hidrogen juga memanfaatkan prinsip reaksi fusi tak terkendali loh. Nah, setelah kita membahas tentang pengertian dari radioaktivitas, membahas tentang sumber-sumber radioaktif, teknologi nuklir, dan macam-macam reaksi nuklir, sekarang kita akan membahas tentang pemanfaatan radioaktivitas di dalam beberapa bidang. Contohnya dalam bidang kedokteran, bidang pertanian, bidang teknologi pangan, dan lain-lain. Yang pertama yaitu dalam bidang kedokteran.
Sudah pasti dong bidang kedokteran itu menggunakan radioaktivitas. Nah, pemanfaatan radioisotop di bidang kedokteran itu meliputi sterilisasi, diagnosis, serta terapi atau pengobatan penyakit tertentu. Misalnya, mendiagnosis kelainan fungsi kelenjar gondok atau tiroid dengan menggunakan isotop I131 atau iodium dan sinar gamma kobalt 60 untuk membasmi mikroba pada suhu kamar. Kelebihan dari sterilisasi radiasi adalah tidak menaikkan suhu selama proses dilakukan. Dengan demikian, sterilisasi tidak merusak bahan yang tidak tahan panas, tidak meninggalkan residu, dan tidak menyebabkan polusi. Lalu manfaat lain dari zat radioaktif lainnya di bidang kedokteran adalah P32 untuk mendeteksi kelainan mata, liver, dan tumor. Lalu ada Na24 untuk mendeteksi gangguan peredaran darah, dan ada Fe59 untuk mengukur laju pembentukan sel darah merah. Lalu yang kedua ada di bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, zat radioaktif dapat menghasilkan varietas baru tanaman pangan berupa varietas padi Atomita 2 pada tahun 1983. Padi ini memiliki produksi yang tinggi dan toleran terhadap salinitas. Selain itu, dihasilkan juga varietas kedelai muria pada tahun 1987. Kedelai ini memberikan hasil yang lebih baik daripada varietas induknya. Lalu manfaat zat radioaktif lainnya di bidang pertanian adalah ada isotop P37 dan T14 untuk menentukan tempat pemupukan yang tepat. Lalu ada isotop O18 untuk mengetahui proses fotosintesis. Lalu yang ketiga ada di bidang teknologi pangan. Dalam bidang teknologi pangan, radiasi sinar gamma dari isotop CO60 digunakan untuk mengawetkan bahan makanan. Lalu yang keempat ada dalam bidang peternakan. Radiasi okista menghasilkan radiovaksin koksidiosis ayam. Sistem ini cukup relatif untuk mencegah penyakit tertentu dan mengurangi tingkat kematian hewan ternak. Lalu yang kelima ada dalam bidang industri. Dalam bidang industri, teknik radiasi digunakan untuk pelapisan kayu di berbagai negara. Permukaan kayu menjadi lebih keras, tahan panas, tahan goresan, tahan zat kimia tertentu, dan penampilannya pun lebih menarik. Selain itu, radioisotop juga digunakan untuk mendeteksi kebocoran pada pipa. Caranya adalah dengan memasukkan isotop radioaktif ke dalam cairan pipa yang tertanam dalam tanah. Kemudian, permukaan tanah sepanjang pipa diukur aktivitas radiasinya. Jika terdapat lonjakan aktivitas radiasi, berarti terdapat kebocoran di tempat tersebut. Lalu yang keenam ada dalam bidang penelitian dan penerapan. Dalam bidang penelitian dan terapan digunakan spektroskopi atom dan NMR atau Nuclear Magnetic Resonance, serta isotop pada reaktor nuklir. Lalu yang ketujuh ada dalam bidang arkeologi. Dalam bidang arkeologi, zat radioaktif digunakan untuk menentukan umur fosil. Hal ini digunakan karena dalam setiap tubuh makhluk hidup terdapat isotop C14 yang akan meluruh ketika makhluk tersebut mati. Dengan mengukur aktivitas C14, maka diperoleh waktu paruh, sehingga dapat diketahui kapan makhluk tersebut pertama kali meluruh. Dampak radioaktivitas yang pertama yaitu pada makhluk hidup. Berikut ini adalah tabel dari dampak tingkat radiasi pada tubuh manusia. Yang paling kecil yaitu 5-20. Nah, pengaruhnya itu gangguan kesehatan yang terjadi beberapa waktu dan memungkinkannya terjadinya kerusakan pada kromosom. Lalu yang paling parah ada 1000-5000, yaitu pengaruhnya penyakit akut dan bisa juga menyebabkan kematian dalam beberapa hari. Hewan dan tumbuhan juga dapat terkena dampak radiasi, seperti yang terjadi pada kebocoran radiasi di Chernobyl, Uni Soviet, dan Fukushima, Jepang. Radiasi dari kebocoran tersebut dapat merusak DNA, sehingga terjadi mutasi genetika pada hewan dan tumbuhan. Selain itu, juga dapat menyebabkan kematian pada beberapa hewan dan tumbuhan.
Yang kedua, pada lingkungan. Zat radioaktif dapat menyebabkan terkontaminasinya udara, tanah, dan perairan jika tidak ditangani dengan baik. Sampah radioaktif harus dikemas dengan pelindung yang kuat dan ditempatkan di lokasi tertentu. Misalnya, ditanam pada kedalaman yang cukup. Pencemaran radiasi dalam air akan menyebabkan berkurangnya oksigen yang baik dan berkurangnya makanan bagi biota air. Lalu yang ketiga, pada iklim. Radioaktivitas dalam skala besar akan mempengaruhi iklim. Perubahan iklim dapat memicu berbagai bencana karena terjadinya ketidakseimbangan alam. Yang keempat yaitu pada bidang ekonomi. Bangunan pada lingkungan yang dekat dengan potensi adanya bahaya radioaktivitas akan lebih murah harganya dibandingkan dengan lokasi normal. Ini berarti adanya bahaya radioaktivitas juga menjadi pertimbangan bagi investor dalam berinvestasi. Yang kelima, pada bidang politik dan sosial. Adanya pro dan kontra pembangunan reaktor nuklir di suatu tempat atau wilayah dapat menjadi sumber konflik dan dijadikan komoditas politik bagi pihak-pihak yang tertentu. Yang pertama ada pencacah G.G. Muller. Pencacah G.G. Muller merupakan alat yang dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengukur semua tipe radiasi, baik alfa, beta, dan gamma. Alat ini terdiri atas dua bagian, yaitu tabung pencacah dan tabung sumber tegangan. Lalu adapun prinsip kerja pencacah G.G. Muller adalah sebagai berikut. Yang kedua yaitu kamar kabut Wilson. Alat ini dapat digunakan untuk melihat dan memotret lintasan partikel alfa melalui gas. Alat ini terdiri atas silinder tertutup dengan piston yang berisi udara bercampur dengan uap. 3. Emulsi film. Bagian dari film radiografik yang sensitif terhadap sinar X dan cahaya tampak. Emulsi film dapat merekam gambaran radiografik dan biasanya digunakan di bidang kedokteran untuk ronsen. Yang keempat adalah pencacah intilasi. Mekanisme pendeteksian radiasi pada detektor sintilasi dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu yang pertama proses pengubahan radiasi yang mengenai detektor menjadi percikan cahaya di dalam bahan sintilator. Yang kedua, yaitu proses pengubahan percikan cahaya menjadi pulsa listrik di dalam tabung fotomultiplier. Proteksi radiasi dilakukan untuk meminimalisir dosis radiasi yang terpaksa diterima manusia dari lingkungannya meliputi waktu, jarak, dan perisai. Yang pertama ada waktu radiasi, yaitu mengurangi waktu paparan dapat menurunkan dosis efektif secara proporsional. Yang kedua ada jarak, yaitu semakin jauh dari sumber radiasi, dosis efektif akan semakin berkurang. Dalam laboratorium, untuk menambah jarak dari sumber radiasi, gunakan alat seperti tang, jangan dipegang menggunakan tangan. Yang ketiga ada perisai radiasi. Perisai radiasi digunakan untuk mengurangi dosis radiasi agar tidak berbahaya bagi manusia. Perisai radiasi biasanya terbuat dari lapisan timbal yang tebal. I think that's enough for now. If you have any question, you can find me at permanabulan12@gmail.com or you can chat me on Google Classroom. Thank you for joining this class and don't forget to do your exercise and submit via Google Classroom. I will send the link later. I hope you guys enjoy this video. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.